Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syabina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh, para sahabat sahibat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam melaksanakan amaliyah Ramadan kita sudah sampai apa baru sampai? Ya, baru sampai. Atau sudah sampai ya bolehlah. Baru sampai atau sudah sampai separuh ya, sudah separuh. Mudah-mudahan kita diberikan tetap semangat, diberikan kekuatan, karena dalam melaksanakan amal yang ketaatan itu berlaku beberapa keadaan, beberapa istilah-istilah keagamaan yang sudah kita pelajari. Ada sabar, ada tawakal, ada istiqomah, ada apa itu khirsun, kemauan keras, macam-macam istilah-istilah itu. Di antara istilah-istilah ini kira-kira menurut panjenengan sikap mana yang terasa paling berat itu? Berat apa ringan? Berat. Jadi sudah secara sunnatullah al-haqqu saqilun. Yang hak, yang baik, yang benar itu berat dilakukan. Kenapa? Ya karena memang diganduli sama setan, dicegah. Dan kita tahu setan ada dua kelompok, ada setan jin, ada setan manusia. Jadi itu sudah sunnatullah, masih berat lah. Sebaliknya wal batilu khafifun, yang batil, yang jelek, yang mengandung dosa itu ringan. Khafifun, ringan. Karena disuruh-suruh dorong-dorong sama setan, ya itu terus ngomongin karena yang bareng-bareng kau gitu. Maka sabar pastilah berat. Gigih berat. Atau mungkin istilah tawakal juga berat. Atau mungkin ikhtiar ya berat. Qanaah juga berat gitu. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang yang kita bahas hari ini, ya selawat serta salam kita sudah sandungan dalam berbahasa Arab tadi juga sesungguhnya sudah. Cuman umumnya kalau orang menyampaikan muhadharah atau penyampaian itu ya bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Ya, seakan-akan kalau tidak kita mari berselawat itu sebelum berselawat. Berarti kalau mau ketimanya berbahasa Arab sudah otomatis syukur, alhamdulillah, dan wassalatu salam, salam dan salam. Tapi kurang marem rasanya kalau tidak dibahas Indonesia kan. Jadi kita pertama-tama sudah muqaddimah berbahasa Arab. Innal hamdalillah, nahmadu itu sudah tahmid berupa ungkapan syukur. Tapi juga wassalatu wassalamu ala rasulillah dan sebagainya itu berbahasa Arab berupa salawat dan salam. Tapi kalau belum dibahas Indonesia kan rasanya seperti belum bersalawat, gitu double gitu. Ya, tidak mengapa karena memang kita supaya memahami apa yang kita ucapkan. Jadi diusahakan jangan sekedar ya hafal saja tapi tidak tahu makna gitu ya. Ya kita bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi makmum memperhatikan rakaat pertama tadi suratannya bunyinya apa? Suratnya orang penting surat apa? Bunyinya gitu loh.
Ayo, di antara sekian ayat yang saya baca tadi di rakaat pertama, bunyinya gimana bunyinya? Ya, harus ada peringatan, jangan cuma juz amma saja, Al-Quran 30 juz. Ya, maka penting ya untuk walaupun satu kata misalnya gitu. Ada kata-kata sobaru, ada setan, gitu kan? Ada kata-kata apa coba yang nyangkut? Ya, itu tadi saya ambilkan dari surat Fussilat. Surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu di dalamnya ada kata-kata istaqamu. Itu yang sedang kita akan bahas. Istaqamu itu dari kata pertama, kalau dari 3 hurufnya adalah koma, qawama. Kemudian mengandung pakai bentukan kata istaqoma, istaf'ala, 6 huruf. Jadi bahasa Arab kata kerja itu bahasa Arabnya fi'il, bahasa Inggrisnya verb. Kata kerja dalam bahasa Arab itu minimal terbuat dari 3 huruf. Namanya fi'il sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad artinya ya 3 huruf itu, sulasi 3 huruf tok. Seperti soma, akhirnya sowama. Seperti zahaba, tolaba, 3 huruf. Kemudian ditambah lagi menjadi 4 huruf, menjadi rubai. 4 huruf mengandung makna lebih. Misalnya kata-kata kalau zahaba pergi, adhaba menjadi mempergikan. Makanya subhanalladzi asra, dari kata saro menjadi asra, memperjalankan waktu malam. Mengandung fi'il menjadi katakanlah fi'il dalam bahasa Indonesia, kata kerja atau bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia banyak mengambil dari bahasa lain. Kita sadari bahasa Indonesia itu bahasa yang kata-katanya banyak mengambil dari bahasa lain. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada mungkin bahasa Cina, bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, termasuk kata-kata transitif itu dari bahasa Inggris. Transitive verb, kata kerja transitif. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il muta'addi. Apa itu? Kata kerja yang mempunyai objek. Makan, ada yang dimakan kan. Tapi kalau pergi, yang dipergi karena apa? Enggak. Itu namanya fi'il muta'addi atau fi'il transitif, kata kerja. Kemudian ada lagi nanti terbentuk menjadi 5 huruf, namanya khumasi. Nah, kemudian tadi yang kita baca dalam ayat Al-Quran adalah yang sudah 6 huruf. Jadi kata fa'ala menjadi fa'ala atau fa'ala, kemudian menjadi ada perubahannya luar biasa luas. Maka memang seyogianya seperti kata Umar bin Khattab, ta'allamul lughatal arabiyyah, kalian hendaklah belajar bahasa Arab, pelajarilah bahasa Arab. Fa innaha min dinikum. Bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Karena sholatnya harus pakai bahasa Arab. Dan gitu. Sehingga mestinya kita memang harus semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, enggak ada istilah tua atau muda. Bahkan seorang tokoh bernama Abdullah Tuasikal, itu terkenal itu. Abdullah Tuasikal itu seorang ustadz. Beliau itu S1-nya kalau nggak salah adalah teknik kimia apa ya? UGM. UGM loh. Berarti kan boleh dibilang urutan pendidikannya UGM, fakultasnya teknik kimia, apa teknik apalah apa itu. Kalau yang jelas umum gitu. Berarti kan boleh dibilang mungkin SD, SMP, SMA yang tidak ada bahasa Arabnya. Katakanlah gitu, minim. Tapi karena beliau semangat, maka di luar jam kuliah atau di luar jam sekolah dia mempelajari perintah tadi.
belajar bahasa dan sebagainya, yang akhirnya dia melanjutkan ke Timur Tengah, ke Saudi. Akhirnya jadi ulama. Jadi sekarang punya jamaah di Jogja seperti di browsing itu Abdullah Tuasikal kalau nggak salah. Bukan orang Jawa namanya kan, orang dari Sulawesi atau dari mana itu. Menunjukkan semangatnya itu. Nah, apalagi kalau kita tidak punya semangat, ya udah berpikirnya malah lah Jawa pasar angel lah. Itu bagian agama kita, jadi harus punya semangat. Nah, kemudian tadi kata-kata innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu itu ada dua versi. Saya pernah melihat video ceramahnya tokoh puitis dari Rembang, sama namanya siapa, saya lupa namanya, Bisri Mustafa. Ada Mustafa Bisri, ada Bisri Mustafa. Kiai Mustafa Bisri kalau nggak salah ya. Ketika dia membaca ceramah, membaca innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, dia langsung fala khaufun alaihim. Itu ada di Al-Qur'an. Tapi ada santri karena yang hafalnya mungkin ya orang-orang yang sekitarnya mendengarkan, karena hafalnya cuma satu, dikoreksi gitu. Menjadi tatanazzalu alaihul malaikatu. Kalau Kiai Bisri Mustafa menyatakan, "Lo saya ngerti, saya kiai kok. Itu ada dua versi, itu yang tidak. Kalau yang kamu maksud yang itu kan, saya bukan yang membaca yang itu." Karena kata-kata depannya persis sama. Yaitu tadi yang kedua terdapat dalam surat Al-Ahqaf. Ya. Jadi Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sama depannya persis. Tapi belakangnya langsung fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu beliau ingin menyampaikan kalau yang pertama yang kamu maksud itu gitu, itu rasanya kurang jelek begitu loh. Itu kan bagi orang yang ngerti artinya memang. Jadi kalau yang ayat yang saya baca tadi, yang saya hafal beberapa ayat itu, sungguh bahwa orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah. Rabb itu apa sih artinya? Tuhan. Biasanya seperti itu kan, kalau ilah Tuhan juga, la ilaha gitu. Kemudian apa lagi? Ya, jadi istilah-istilah ilmu tauhid itu ada beberapa istilah. Misalnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat gitu. Kabeh-kabeh Allah itu kan. Maka kita kadang ngertinya Rabbun ya Allah, Tuhan, ilah ya Tuhan gitu. Sebenarnya ada perbedaan penekanan. Kalau Rabbu, Allah Rabb itu maksudnya yang maha mengatur. Rabb artinya yang maha mengatur. Kita selama ini kan Rabb cuma terjemahkan pokoknya Tuhan lah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam semesta ini, pengatur. Sedangkan ilah itu lebih ditekan kepada faktor sesembahan. Makanya afaro etamani takhud ilahahu hawahu. Apa kamu tidak mengetahui orang yang menyembah, mentuhankan, menyembah maksud sini hawa nafsunya sendiri. Artinya apa? Kalau ilah itu berarti diikuti segala kemauannya. Itu namanya ilah. La ilaha illallah, tidak ada zat yang patut yang diikuti apapun kemauannya kecuali Allah harusnya gitu loh. Tapi ada orang-orang yang memang mentaati, menuruti kemauan yang bukan kemauannya Allah, yaitu nafsunya sendiri gitu loh. Afaro ayatamani takhudha ilahahu hawahu, itu ada Al-Quran. Sedangkan Rabb itu mengatur. Jadi kalau kita menyatakan Allahu Rabbuna, innal ladzina qalu Rabbuna, orang-orang yang mengakui, mengucapkan siap diatur oleh Allah, intinya begitu. Siap apapun aturan Allah akan saya ikuti. Nah, kalau ayat yang saya baca tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, enggak cuma ngucap. Ini terkait dengan istilah-istilah keimanan yang kemarin. Iman itu bukan hanya sekedar ngucap atau percaya, tapi istiqomah itu mengandung makna sekedar ngucap tapi prakteknya gitu.
bahasa gampangnya yang sering kita ucapkan adalah istiqomah. Itu kata masdarnya. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Namanya kalau orang pelakunya mustaqimun. Orang yang beristiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang memang menuju kepada istiqomah sebenarnya. Maka dalam ayat tadi yang kita baca, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang-orang yang memang pertama siap mengikuti aturan Allah, berarti otomatis dia harus mempelajari apa-apa aturan Allah, gitu kan? Ya kalau nggak tahu gimana? Makanya kan menjadi mencari ilmu itu wajib, fardu. Tolabul ilmi, teks hadisnya berbunyi tolabul ilmi, bukan tolabu ilmin. Secara terminologi istilah bahasa Arab itu ada perbedaan. Kalau dalam bahasa Inggris, tolabul ilmi, al-ilmi itu menunjukkan kalau bahasa Arabnya isim ma'rifah. Ma'rifah itu sudah diketahui, artinya jelas. Atau bahasa Inggrisnya definite, ya kue singkai sing tak maksud. Kalau tolabu ilmin itu nakiroh, nakir itu indefinite, masih terlalu umum. Belajar apa? Tapi kalau tolabul ilmi, ya belajar tentang agamamu itu. Yang fardu loh, fardu ain itu kaitannya. Kalau belajar tentang nyupir, belajar tentang nandur itu fardu kifayah. Fardu kifayah gak harus setiap orang melakukannya. Tapi kalau nggak ada yang melakukan dosa kabeh. Tapi kalau fardu ain tiap orang harus melakukannya. Kalau enggak berdosa. Maka menjadi tolabul ilmi, mempelajari, mencari ilmu tentang Islammu itu wajib. Sementara di surat yang kita baca tadi rakaat kedua, ada yang mendengar tadi bacanya apa? Gak harus hafal surat apa gitu. Ayo dengerin apa enggak? Jadi betul-betul harus kita jinglengin itu, minimal yang mana kurang ngerti artinya yang mau nine gitu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Ini sudah akhir surat Al-Kahfi. Di situ ada ayat kata-kata yang bunyinya kan laukan al-bahru midada li kalimati rabbi itu. Laukan al-bahru, andai kata lautan itu dibuat menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku. Kalimat itu kan kata-kata. Aturan itu kan kata-kata, betul nggak? Undang-undang itu kata-kata bukan? Kata-kata, pasal sekian berbunyinya. Berarti aturannya Allah ya kata-katanya Allah itu. Jadi kalau gitu digambarkan sama Allah, kalau lautan kita bayangkan itu 7 samudra apa berapa itu? Berapa jumlahnya itu? Untuk menuliskan kata-kata kalimat Allah belum cukup, andai pun ditambah lagi daerah lain dengan 7 lautan. Artinya ilmunya Allah Masya Allah. Bahkan digambarkan kalau kita celupkan jeriji ini jari ke lautan, kita angkat, itu ilmu yang dimiliki oleh seluruh manusia, itu cuma bahasanya itu. Maka artinya kan Masya Allah, berarti ya Allah ini urung ngerti apa-apa gitu kan. Sekalipun dia profesor, dokter, profesor, gelarnya ada 10 profesor gitu gelarnya, mestinya dia begitu konsepnya. Aku urung ngerti apa-apa lah. Jadi kan kalau orang menjadi ini kan semangatnya luar biasa. Jangan sampai seperti kata-kata anak-anak yang mungkin karena kemarin tidak memahami intisari ataupun hakikat daripada ilmu, daripada kemampuan indera yang Allah berikan. Pak, mbok lah nyongus ora bisa sinolah, utakku wis kebak kayak gue. Nah, kemarin kita kan sudah bahas antara makanan jasmani sama makan rohani sama-sama penting. Jasmani penting, rohani penting, makanan juga penting. Tetapi kita mestinya menyadari bahwa unsur rohani jauh lebih penting.
Karena wong gemblung jasmanine sehat, bahkan mangan apa-apa biar ora mencret, ora apa, ora adus, ora gatelan. Tapi dia tidak mukallaf karena apa? Rohaninya sakit gitu kan. Sakit jiwa sebutannya. Jadi kita harus sepakat, tidak ada pilihan lain bahwa rohani jauh lebih penting daripada jasmani. Maka mestinya kita juga lebih mementingkan makanan rohani, yaitulah ilmu itu. Yang karakternya kalau perut diisi makanan dalam baik kebek, tapi kalau indera untuk mendapatkan ilmu yang kemarin sudah disebut apa? Ada qalb, ada absor, ada afidah, ada kemudian asama. Yang kalau kita tidak mau memanfaatkannya dengan maksimal, level kita derajatnya itu lebih rendah dari binatang ternak. Bukan semua binatang, dari binatang ternak. Nah, kita amati mau kita punya ternak, punya ayam, punya bebek, punya wedus, punya kambing, punya sapi, kayak apa perilaku dan sifatnya itu. Kalau kita tidak memanfaatkan indera yang Allah berikan, al-qulub, al-absar, al-istima', hati, mata dan telinga untuk mempelajari ayat Allah, tadi karakter kita itu levelnya derajatnya kal an'am, seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada, lebih sesat. Surat Al-A'raf 179. Jadi kembali kepada kata-kata istiqomah tadi, kita mudah-mudahan termasuk orang yang memiliki sifat itu, yang ya pokoknya semangat lah bahasanya. Makanya dalam hadis ada diceritakan ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kulli fil Islam la as'alu anka la as'alu anha ahadan wairaka. Kalau nggak salah ucapan seperti nanti bisa dicari. Rasulullah, tolong saya beritahu, katakan kepada saya tentang Islam itu, yang saya tidak akan bertanya tentang itu kepada selain engkau. Jawabannya pendek, qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Maka kalau kita merasakan istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu ya dihubungkan dengan hadis lain, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kata istiqomah senada dengan kata adwam, dawam. Dawam itu apa? Ajak, terus menerus. Jadi amalan yang terbaik adalah amalan yang paling terus menerus, meskipun sedikit. Ahabul amal ilallah, amal yang paling dicintai Allah itu terus menerus, sedikit walaupun sedikit. Makanya menjadi kalau kita rasakan, kalau sekali-kali kita taklim ba'da subuh di bulan Ramadan, bisa lah 30 hari, 29 hari ya pasti bisa. Sekali-kali tahajud di dini hari ya bisa. Sekali-kali puasa sunnah ya bisa. Tapi untuk ajak itu yang sulit itu. Makanya kemarin ujiannya sholat jamaah 40 hari tidak ketinggalan. Udah pernah nyoba gitu nggak belum? Coba mulai misalnya hari ini, coba aku akan mempraktekkan inilah seperti apa ya. Hari ini tidak telat. Lihat telat maning berarti mulai kan awal maning. Berat itu kan. Ya, man shalla fi jamaatin arba'in yaman la yaftu taqbil ula kutib lahu min bara'ataini. Barang siapa melaksanakan salat berjamaah 40 hari, berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak tertinggal takbiratul ula, maka dia akan dicatat dengan 2 pembebasan. Bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat kemunafikan, bara'atun minan nar, selamat bebas dari neraka. Aduh, bisa apa lagi ya? Saya terus terang belum pernah mendata. Pernah nggak saya selama 40 hari sholat jamaah terus dan tidak tertinggal satu kali pun dari takbiratul ihramnya imam. Kalau ini gimana? Kayaknya soalnya cari dulu. Apa tadi man sholat jamaah ini ya arba'ina yaman. Jadi saya tidak hafal, tapi itu masyhur itu karena kemudian dari pernyataan itu kan banyak yang diambil turunannya istilahnya. Coba tak cek. Ini kalau pakai Google-nya pakai bahasa ini ngerti nggak?
man shalla fi jama'atin arba'ina yauman kutibat lahu la yafutuhu takbiratul ula. Enggak kalau pakai ini bukunya, kalau pakai hanya pakai omongan bahasa Indonesia harus diketik pakai keyboardnya keyboard Arab. Ya ini kalau enaknya zaman sekarang. Kalau misalnya kalau nyari ayat Quran itu mudah dipakai kitab Fathur Rahman, tapi kalau hadis itu agak sulit ya. Karena kitabnya apa namanya ya, saya belum tahu. Sementara kitab hadis itu yang dikategori sahih ada 6. Loh, Quran kan cuma satu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Tirmidzi, Sahih Nasai, Ibnu Majah. Loh, berapa? Ayat Bukhari saja 4 jilid itu kitabnya. Ya, nanti kita belajar istilah-istilahnya. Coba tak cek ini ya. Man shalla fi jamaatin, kayak pakai bahasa Arab. Man shalla shad mana shad lam ya. Man shalla fi jamaatin ya. Man shalla fi jamaatin arba'ina yauman arba'ina man shalla arba'ina yauman. Nah ini ada ternyata bunyinya kalau yang di aplikasi ini bukan man shalla fi jamaatin, tapi man shalla arba'ina yauman fi jamaatin. Nah, itu muncul. Nanti saya coba, ini ada beberapa website. Saya ambil dari Islam Web, ada juga dari Dorar.net, ada dari Al-Islam Soal wa Jawab. Nah ini pun yang lebih tepat. Hal sohah hadis, soal Islam soal jawab ya. Karena pertanyaannya hal sohah hadisun fi fadli man sholla alaihi. Jadi apakah sahih gitu di pertanyaan yang seperti sama dengan disampaikan Pak Juti tadi. Nah, saya buka as-soal. Ini pertanyaan ya. Hal sohah hadis fi fadli man sholla arba'ina yauman fi jamaatin, apakah sahih hadis yang menceritakan tentang keutamaan sholat 40 waktu dalam jamaah. Ini pertanyaan agak panjang ini. Uridu an a'rifa kaifa nastastati'ul al-mar'atu al-muslimah tatbiqu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ma ma'na anna man sholla. Kalau jadi saya ingin mengetahui bagaimana seorang perempuan, karena ini yang bertanya perempuan, karena kaitannya kalau orang perempuan kan ada head kan, kalau yang normal itu. Nah, kalau 40 hari berarti mesti dia menabrak head itu. Jadi ada menanyakan, saya ingin tahu bagaimana seorang perempuan muslimah bisa mengikuti hadis ini, yaitu tentang yang maknanya ini persis, tidak persis kata-katanya, tapi dia mengatakan anna man sholla arba'ina yauman fi jamaatin, bahwa barang siapa yang sholat 40 waktu dalam jamaah yudriku takbiratul ihram al-ula, ia ikut mengikuti takbiratul ihram yang pertama, kutibat lahu bara'ataini, tercatat baginya bara'ataini 2 pembebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Itu pertanyaannya, idza kana al-afdal lil mar'ah an tusalli fi baitiha, sementara bahwa wanita dinyatakan lebih utama sholat di rumahnya. Wa idza kana ya'tihal haid, kalau dia sedang haid, fala tastati'a an tusalli al-arba'ina yawman mutasilat. Nah, kalau lagi haid kan enggak bisa sholat berturut-turut 40 hari. Wal yajib an takuna sholatul jamaah fil masjid, apakah sholatnya harus di masjid? Liyatahaqqal hadis, supaya sesuai dengan hadisnya tadi. Jamaah fil masjid maksudnya. Amin jamu akhwatiha fil baitil masalan, apakah mungkin bagi dia, bagi perempuan tadi melakukan jamaahnya tapi di rumah dengan keluarganya, dengan saudaranya. Wa yaqa'u alaihimul hadis, sementara kalau begitu boleh enggak, apa sama enggak dengan pelaksanaan hadis tadi. Wa hal bara'atun minan nar ta'ni alla yadkhulaha abadan, apakah yang dimaksud dengan bebas dari neraka itu berarti tidak masuk ke semuanya, hatta wa in zadat sayiatihi an hasanatihi, meskipun amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Nah ini pertanyaannya mirip-mirip ya. Maka jawabannya adalah hadal hadis rawahu Tirmidzi. Jadi hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 241. Jadi
Qala hadatsana Uqbah bin matan langsung aja ya. Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minal nifaq. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lakin Tirmidzi nasu ala annahu la tasihu hadhihi riwayah al-marfu'ah. Faqala rahimahullah taala aqibal hadis wa qad rubiya. Jadi Imam Tirmidzi ini menjelaskan bahwa riwayatnya tidak sampai Rasulullah. Imam Tirmidzi. Maka beliau mengatakan di belakang hadis wa qad ruwiya hadzal hadis an Anas bin mauquf. Jadi tidak sampai kepada Rasulullah tapi namanya hadis mauquf. Mauquf itu tidak sampai Rasulullah. Tapi hanya sampai Anas, sahabat Anas yang mengatakan, Anas bin Malik. Wala alamu ahadan rafa'ahu. Rafa'ahu. Saya tidak mengetahui seorang yang sampai mengatakan sampai Rasulullah illa maruya Salam bin Kubaybah Antuk ma bin Umri wa inama yarwa gada an Habib Abi Habib Al-Bakhli an Anas bin Malik qauluhu intaha. Jadi menurut Imam Tirmidzi ini mauquf. Mauquf itu tidak langsung sampai riwayat. Tapi ini masalah belajar hadis memang sangat rumit ya. Jadi makanya jarang ahli hadis. Karena itu mempelajari orang-orangnya kayak apa. Terus sanadnya sama Rasul. Jadi hadis itu ilmu hadis satu ada istilah perawi atau rawi, ada istilah matan, ada istilah sanad. Sanad itu orang yang menceritakan dari rawi, misalnya rawahu Tirmidzi. Tirmidzi itu meneliti hadis ini dari siapa, terus ke siapa, dari Rasulullah terus sampai Rasulullah, itu baru namanya sanad gitu sanadnya. Nah, sementara pribadi yang menceritakan itu diteliti. Dulu ceritanya ada seorang perawi hadis mendengar katanya ada orang, katakanlah misalnya ada orang piring tutul yang mengucapkan hadis ini, dia mendengar dari orang lain, diparani, mungkin jauhnya kayak apa dulu. Kemudian di sana dia mendapati bahwa dia lagi ada, katakanlah ternaknya mempedus apa kudanya melung-melung bae kencotan tapi urung ana paning lho. Men meneng karepe didengi keranjang kosong. Ora sida takon. Peneliti hadis ini enggak jadi tanya. Ini ngono jenengane hewan beti lombone lho muni wong gitu. Hewan kan ora duwe akal beti lombone mending wong iki lho. Ora sida itu dia mau percaya, bisa dipercaya orang seperti itu. Itu sampai sedetil itu loh gitu. Makanya kalau hadis yang levelnya tertinggi Bukhari itu nggak terlalu banyak. Itu pun 4 jilid. Kenapa? Karena memang di samping tadi orang-orangnya siapa sampai Rasulullah, kemudian juga matanya. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan juga. Nanti kalau sarahnya lagi Fathul Bari, malah Sahih Bukhari, berapa jilid Bu? Ini makanya masya Allah luar biasa kalau ada bahkan hafal sanad itu sudah luar biasa. Kita kan rata-rata kan hafal matan, bahkan rawinya B. Gue riwayat siapa gue, embuh lah pokoknya ada hadis berbunyi begini. Ternyata dicek seperti tadi ini adalah riwayat dari Imam Tirmidzi dalam catatan gini ya. Kemudian summa saqa hadhihi riwayah al-mauqufah faqala rahimahullah taala haddatsana bidzalika hadhihi Hannad. Jadi dia mendengar dari Hannad. Kalau hadis Nawawi terus dari Anas qaulu walam yarfa'u. Jadi tidak sampai Rasulullah SAW. Farroji, nah ini pendapat yang kuat ya. Farroji anna hadal khabar laisa an Hubaib bin Ulul. Wa nama an Hubaib bin Ulul sallallahu alaihi wa annahu marfu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa itu sampai Rasulullah. Wa qad su'ila Daruqutni, Imam Daruqutni adalah an hadisi Hubaib bin Abi Tadita yang dari orang ini. Qala Rasulullah SAW man shalla arba'ina sobahan. Ini ada lagi teks yang lain dari Imam Daruqutni. Man shalla arba'ina sobahan. Berarti subuh saja ya. Barang siapa salat 40 subuh fi jama'atin kataballahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi kalau Imam Daruqutni mengatakan salat subuhnya yang 40 hari. Lalu bagaimana kita gitu menurut saya ya, menurut kita bagaimana kita mengamalkan dua hadis ini? Logika sederhananya lebih menjamin katakanlah ya. Allah mengatakan Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, yang 40 hari tapi tidak hanya subuh tok.
Kalau yang subuh saja bisa diambil pelajaran, sholat subuh yang berat saja gitu kan, itu aja bisa, apalagi yang 4 lainnya. Karena kan fadilah sholat subuh kan luar biasa, sampai Rasulullah mengatakan jangankan sholat subuhnya, qobliyah subuhnya ya sudah senilai lebih baik dari dunia seisinya. Itu qobliyah subuhnya loh. Padahal antara amal sunnah dan wajib pahalanya lebih besar yang wajib. Karena luar biasanya fadilahnya sholat subuh itu, sampai Rasulullah mengatakan andai ada orang yang tidak bisa jalan, katakanlah, dia pasti tetap akan datang kalau dia tahu itu. Walaupun ngesot bahasanya, walau habuan gitu. Lau ta'lamu ummati, andai kata umatku tahu, karena artinya diberitahu itu. Cuma bukan uang, bukan duniawi. Berarti kalau orang yang tidak mengutamakan ini, tidak mengutamakan katakanlah sholat subuh berjamaah, ya berarti orang yang tidak mau tahu, diberitahu kok. Sampai redaksinya, andai ngisut berangkang dilakoni we. Itu kan menunjukkan Masya Allah. Tapi coba kalau kita bandingkan antara pahala sholat subuh berjamaah dengan duit 1.000, no. Coba kita kalau mau membuat uji coba eksperimen, coba saja. Kalau usah suwe-suwe orang apa-apa, sebulan baik, sediakan uang. Bahkan gak usah 100.000, 50.000 wis lah. Aku saya ini berani bertaruh saya misalnya. Beri pengumuman nyata ya, kita sediakan uang ya kira-kira hari pertama mungkin sing percaya namanya 10 kan lombok itu ya. 10 orang jamaah kuliah subuh balik-balik nggawa amplop isinya 50.000. Pengumumannya pasang rusak akeh ya kena lah, ono ring Alfamart bayar kena. Kok sing lain maca, langsung jajal ngene. Balik-balik cerita, bener lu, yang sholat nang masjid An-Najm subuhan ulip 50.000. Esok hari kedua mesti berlipat. Ya sebulan kira-kira kebok ke orang masjidnya. Padahal 50.000 gue. Nah ini lebih baik dari dunia seisinya, tapi itu duit. Oh hadis saya soknya orang itu cek mana? Saya kira itu sudah, kalau hadis yang tadi sholat berjamaah 40 waktu atau 40 hari gitu ya, barangkali tidak terlalu populer ya. Tapi kalau yang sholat subuh, qobliyah subuh bahkan, itu sangat-sangat populer. Kalau ada orang Islam sampai orang ngerti, ini kebangetan lah. Karena sudah di berbagai platform kan, di berbagai media, di berbagai pengajian, di berbagai kajian, mesti ada manfaatilah sholat subuh. Bahkan sampai-sampai adanya saja berbeda kan. As-sholatu khairum minan naum, lebih apik gitu. Itu kan sudah menunjukkan jangan sampai hadis yang sendangi sedalam tadi. Cuman dengan perhatikan azannya saja orang udah berpikir, iya ya, kok beda ya kan? Yang 4 nggak ada as-sholatu khairum minan naum. Kenapa subuh ada azan itu bunyinya? Kan menunjukkan satu kedalaman makna yang luar biasa. Tapi kan, lah ya orang subuh berapa gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan, karena ini periwayatnya adalah imam hadis yang di sini nggak ada yang mengatakan itu hadis palsu ya. Kalau yang misalnya sumu tasihu, puasalah kamu biar sehat, itu malah bukan hadis katanya. Atau kalau ada orang bilang hadis berarti hadis palsu gitu. Tetapi perkara masalah hadis atau masalah ucapan ini ada 2 pendekatan. Memang bukan hadis, tetapi maknanya benar. Nah, itu juga bagus ya. Ambilkan prinsipnya, ambillah kebenaran dari manapun datangnya. Walaupun yang bilang orang kafir, bener ya ambil. Sekarang misalnya kata-kata yang mengatakan as-sumu tasihu yang bukan hadis itu kan diakui seluruh dunia. Pihak medis mengatakan bahwa puasa luar biasa, manfaatnya untuk kesehatan. Tapi dengan catatan puasa yang benar. Ya, kemarin dikritik sama dokter Zaidul Akbar itu, puasa harusnya lebih hemat. Ayo kenyataannya kita lebih hemat atau lebih boros? Nuruti nafsu kan? Lah oke, mbok kurang, mbok cukup, geng kok enak, ge perlu gimana? Akhirnya belarang-belarang pangan ora dipangan coba. Apa itu puasa yang benar kira-kira begitu? Coba Rasulullah pernah ada yang namanya makan sampai makanannya nggak habis kekenyangan? Nggak pernah, karena Rasulullah prinsipnya kami adalah generasi yang tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang.
Maka dalam riwayat Rasulullah nggak pernah sakit seumur hidup kecuali ketika mau wafat itu. Al-Maidah itu baitud da. Itu juga bukan hadis mungkin itu. Lambung ini sih nggak mlebu pangan, itu sarangnya penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa. Ketika orang bisa menjaga perutnya dari isi makanan yang seperti apa itu, dia sehat. Nah bahkan karena kita beratnya menjaga makanan itu disyariatkan karena puasa. Karena puasa prinsipnya seperti pabrik semen yang tidak pernah berhenti mesinnya. Kalau pabrik mesin itu nggak ada yang digiling, ya rusak. Jalan terus. Tapi kita itu secara medis bahwa orang yang puasa itu mesin pencernanya akan bekerja sekitar 8 jam. Tapi non stop kan dari jalan terus. Nah ketika 8 jam sudah selesai, katakanlah kan, nah ini giling apa gitu loh. Kemudian dia akan menggiling atau katakanlah mengerjakan terhadap sisa-sisa lebihan-lebihan yang mungkin lemaknya apa-apanya. Sehingga sesungguhnya kalau sahur nggak terlalu kenyang, nggak punya. Cobalah saya ini dari maghrib sampai hari ini saja nggak makan nasi ya. Hanya dari lebihan upane hilman apa itu. Ya buah, jadi saya kurma berapa. Jadi kadang-kadang orang kita banyak yang berpikir makan kene kurung segar madang iku sing ngomong sih. Ya kami ada pikirlah. Coba sekali-kali lah, nggak usah makan sehari boleh lah. Kita uji coba itu. Buka puasanya jangan nasi. Bahkan kalau bisa nggak usah karbohidrat. Ya kurma lah, kurma, buah, susu gitu. Nanti sahur gitu lagi. Kira-kira bagaimana? Insya Allah kuat itu. Jadi kembali kepada pertanyaan, itu hadisnya sahih atau tidak? Kalau menurut riwayat ini tadi, ya kategorinya sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Meskipun ada yang juga sekali lagi karena ini masalah hadis itu banyak jenisnya, banyak perawinya, banyak jenis-jenisnya. Ada apakah hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis macam-macam banget. Makanya belajar sampai universitas belum seberapa gitu. Jadi kita ya mengambil ilmu dari para ilmuwan yang sudah mengkaji dengan mencurahkan perhatiannya untuk belajar tentang ini. Jadi sekali lagi mengenai hadis ini, Imam Daruqutni menganggap bahwa itu termasuk dhaif. Tapi hadis dhaif untuk sekedar istilahnya memotivasi kita mempraktekkan ibadah itu boleh, jadikan hujjah, jadikan sebagai dalil lah bahasanya itu. Waqala Ibnu Hatim rahimahullah taala wasa'altu abi amin, terusnya panjang banget ini. Hada man huwa qala la adri intaha. Jadi dianggapnya dhaif itu bukan dari teks hadisnya, tapi dari perawinya, dari sanadnya, orang-orang yang menceritakan. Tetapi dari maknanya coba. Kalau dari maknanya sholat jamaah 40 hari. Ini baik banget, Mbok. Itu persoalannya. Pasti bagus. Maka karena ini sebuah kebaikan, siapapun yang bisa melaksanakannya luar biasa kan gitu. Kalau mungkinlah tidak usah terlalu kepada kata-kata bebas dari dua tadi, bebas dari kemunafikan, bebas dari api neraka. Ya, mau tadi ada pertanyaan apakah mau selamanya apa nyicipi dulu apa gimana itu? Ya, kalau bebas berarti kan tidak pernah mendapatkan mengalami neraka, katakanlah seperti itu. Tapi kalau saya pikir secara lahiriah, secara logika, kalau ada orang mampu membiasakan sholat jamaah 40 hari, insya Allah luar biasa. Kedepannya pasti akan enteng untuk seperti itu. Karena kalau kita hubungan dengan hadis tentang sabar itu pokoknya tetap dilakukan. Itu sabar. Karena sabar itu mengandung 3 jenis. Kemarin saya ngaji itu dari Imam Bukhari. Sabar melakukan yang taat, baik itu wajib maupun sunnah, perlu kesabaran. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan, ya perlu kesabaran. Maksudnya tidak goyah keimanannya lah intinya. Kan riwayat innamas sabru inda sadamatil ula, sesungguhnya tidak lain janjane gitu ya. Sabar itu dibutuhkannya di awal.
benturan pertama bahasanya. Yaitu hadis itu keluar, sahih hadisnya. Ketika ada seorang wanita, kemudian anaknya meninggal, dia itu guli nangis caranya yang guguk kayak apa, kan ada orang yang begitu kan, orang ditinggal keluarga sampai, apalagi ini anak. Lalu ketika dinasehati, yang sabar ya Bu, itu jawil gitu loh. Karuan jadi orang alam nih kon gue. Ini kan ada orang yang begitu tuh. Diberi nasihat malah jawil bukan. Lalu ketika dia beritahu, ih, kayak mau sih ngomong Rasulullah kok. Ih, astagfirullahaladzim. Dia karena saking konsentrasi dengan kesedihannya sampai tidak sadar bahwa itu Rasulullah. Kemudian datang pada beliau minta maaf. Lalu Rasulullah menjelaskan janjane sabar itu dibutuhkan di awal-awal. Kau anggap wis biasa. Sehingga ini penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah, orang berata kayak apa melakukan sesuatu, berata kayak apa mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu paling terasa beratnya paling suwe 4 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kok bulan keempat alhamdulillah biasa Pak. Mau coba saja jenengan rasakan pernah kehilangan apa, pernah mendapatkan apa sesuatu yang sangat berat. Lah iya, senang juga paling 3 bulan. Baru punya hari kepengen liane lah, kepengen singgus, kisah mikir senang ya. Oh saya udah pernah mencoba menghayati itu. Anak saya yang pertama hanya usia 3 hari. Motoran umuman di guli tuku motor bekaran ugawan mas sedidik-sedidik ditol tuku motor hilang. Serius itu. Oh, mendapatkan sesuatu yang senang kayak apa ya lu dapat umroh gratis ya senang banget loh. Bisa jadi petugas haji dibayar barang ya seneng banget lah gitu. Tapi ya engkau baru 3 bulan dari mikirliannya mani gitu. Nah sekarang kalau ada orang bisa mengistiqomahkan diri sholat 40 hari, sehari 5 kali, terus ya otomatis kesananya insya Allah ya akan dibuat enteng banget lah. Kalau kayak lihatnya orang penting lah, mangan apa kongkoan nih. Ya bisa gue adzan langsung itu. Saya juga kepengen nyoba tapi kapan ya, belum merasa ngeri gitu. Maksudnya hitung coba. Karena kadang-kadang ya sekedar mungkin jemput anak, udah tanggung sholat tetap orang mampir. Mungkin sekedar pengen mengenang rumah makan, nabrak sholat orang tetap sholat jamaah di situ. Ya memang ini dari hadis ini kemudian Anda yang bertanya tadi kan, apakah harus di masjid terus, apakah boleh di rumah, boleh di tempat lain? Karena hadisnya kan tidak mengatakan di masjid, tapi berjamaah. Maka menjadi penting sekali bahwa jamaahnya iya betul. Jadi kalau diceritakan sama zaman dahulu para salafus saleh, bahkan sampai katakanlah orang, ayolah jamaah karena tak bayar ya kena gue. Ada orang sudah selesai ketinggalan nggak ada jamaah nggak ada lagi. Bahkan juga ada perintah kan apa dari hadis bukan ya, tasaddaq al akhi, kamu bersedekahlah pada temanmu. Sudah sholat jamaah tapi tiba udah selesai semua, ada orang datang kasihan nggak bisa jamaah, maka boleh orang yang sudah sholat jamaah, sholat fardu tadi mengulangi lagi. Bagi yang mengulangi pahalanya pahala sholat sunnah, sedekah. Tapi bagi yang baru makmum atau baru jadi imam, sholat jamaah dapat. Itu alangkah pentingnya sholat jamaah. Tapi kadang-kadang ya banyak orang yang memang sudah Allah katakan summayat ibadib atau usolah lah. Ada orang-orang yang memang akan menyanyiakan atau menyanyiakan sholat jamaah, ngopelah, kena iki gitu. Jadi Allah sudah mengatakan akan ada nanti generasi yang menyepelekan sholat tapi mengikuti syahwatnya. Ini ya saya kira sangat mendalam lah yang mananya. Jadi kalaupun ini hadisnya seperti tadi kondisinya diamalkan pasti luar biasa itu. Jadi kaitannya dengan masalah istiqomah. Makanya tadi dalam ayat tadi orang yang bisa istiqomah fala khaufun, itu kata Allah ini. Orang bakal khawatir. Walahum yahzanun, orang bakal sedih. Jadi kalau kita masih banyak kekhawatiran, banyak kesedihan, kembalilah coba. Oh jangan-jangan kita belum masuk kategori yang ini. Belum masuk kategori apa? Menyatakan diri siap diatur oleh Allah. Bukan mengucapkan toh loh. Yo, Rabbuna jelas Rabbil alamin, Rabbuna dene nyus ngomong Rabbuna itu. Bukan ngomong tok maksudnya. Makanya kan saya pernah mengupload judul dahsyatnya sebuah ucapan.
Hanya la ilaha illallah saja itu kan menjadi pembeda. Bahkan man akhir kalami la ilallah dakhulal jannah. Hadis sahih kalau saya ya. Tapi ada orang yang mengatakan penelitian. Barang siapa akhir hayat seseorang, akhir kata-kata seorang, akhir kalami, akhir katanya seorang itu la ilaha illallah. Sekarang disurvei dan ada orang yang pernah disurvei. Ada orang mensurvei ngamati wong sing arep mati. Sing kata-kata terakhirnya itu la ilaha illallah itu berapa persen? Saya dengar dari 1000 cuma 80 apa 100 cuma 8 itu. Makanya ada hadis mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ucapan gitu kan? Masa ucapan tok? Ya tadi kalau Al-Qur'annya innalladzina qalu kan orang-orang yang mengucap, orang yang mengatakan. Tapi maksudnya bukan sekedar mengucapkan itu. Bertekad qalu rabbunallah, aku memang bersiap oke ki aturan Gusti Allah kayak apa tak peloni tanpa akan mikir katanya gitu. Ki aturan Gusti Allah iya wis walaupun pemikiran dia pun aku lakukan. Ya, insyaallah kalau menurut saya pribadi lah urung apa-apa aturan Gusti Allah baru ngerti kabeh lho sing wis ngerti burung dilakoni. Ya contoh dari pelaksanaan puasa kita lah tadi itu. Ya bagaimana Rasulullah puasanya? Ya kita masih bukannya sekedar puas tapi mungkin hanya mindahkan waktu makan bahkan lebih boros. Kan jelas-jelas. Kulu wasrabu wala tusrifu. Kamu makan dan minum tapi aja boros berlebih-lebihan sampai makan tek pitik beratoyan. Itu sulit ya. Jadi memang makanya disebut dengan muttaqin itu orang yang betul-betul berhati-hati. Sulit nggak mudah. Nah barangkali itu untuk kajian pagi hari ini terkait dengan masalah istiqomah. Jadi cara memahaminya kalau saya tadi innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun wala 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bisa istiqomah mengikuti aturan Allah maka dia tidak ada kekhawatiran. Fala khaufun, orang khawatiran apapun. Wala hum yahzanun, tidak boleh ada kesedihan. Maka ini teks ayatnya dari dua surat yang berbeda. Itu pertama tadi dari surat apa tadi? Fussilat. Itu yang nanti orang-orang yang begitu itu malaikat akan turun. Kemudian mengatakan takut Allah wa basyiru bil jannati kuntum atun. Kamu akan dimasukkan ke dalam surga seperti yang dijanjikan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di surga itu ada apapun yang kamu senangi. Sehingga orang menerima. Lah ngermonya nang dunia seneng rokok nang surga ana rokok apa ora? Iku uli rokok apa ora? Ana sing takon meneh nang surga jare wong lanang bojone uli bidadari nggak wong wadon ama ora uli bidadari apa kepriwe? Ngomong apa ora cemburu? Kita memahami bahwa surga itu nanti surga di akhirat itu isinya cuma enak dan kepenak itu aja persoalannya, lebih gampang. Sehingga segala persoalan, segala perasaan yang tidak enak orang ada. Ya kenapa? Ya Allah bisa aja mampu kan. Jangankan di akhirat, di dunia saja Fir'aun yang sengit kayak yang waring bocah bayi. Tapi ketika bertemu dengan bayi Musa, wa alqa mahabbatan minni, tegawe kowe jatuh cinta pada Musa. Ya bisa apa Fir'aun? Tetap ya. Itu makanya kita kembali kalau memahami ajaran Islam secara menyeluruh itu ya, insya Allah luar biasa. Tapi kita ya belum apa-apa lah, sedikit banget. Ketika ini terus terang saja ketika saya cari mantu, kemudian kotornya ada bocah main temen, bingungnya ya cocok banget, bocah orang gelem. Nah kita sudah berusaha maksimal, baik dari kita memberikan arahan, gitu, pikiran sebagainya. Ya nasibnya juga seperti tadi saya sama istri, jangankan udah menjadi suami istri, jangan baru-baru calon baru. Yang suami istri saja kalau kira-kira menjadi suami dan istri tidak bisa melakukan hududullah, tidak bisa menerapkan aturan Allah, lebih baik pisah. Jangan khawatir, ini udah ayat yang kemarin. Kalau ternyata sepakat berpisah, bercerai, masing-masing Allah akan berikan juga rezeki, berikan ganti yang baik. Gitu. Maka cara berpikirnya bagaimana? Di pihak saya pihak perempuan misalnya. Nah, saya mengatakan, bahkan saya pernah nanya sama istri saya, cara kowe yang termasuk wong apik apa betul? Ya, di samping kurangnya kayak banget otomatis lah. Ya wong apik lah. Kan orang cari yang sempurna nggak ada. Tapi pertanyaannya, orang yang menolak
saya lamar menikah dengan saya sebelumnya ada 4 orang. Mereka akhirnya dijodohkan dengan orang yang baik apa enggak? Ini dijodohkan dengan yang baik-baik juga lah. Jadi jangan terlalu kemudian terpikir ngono ya mudah-mudahan gitu itu caranya. Jadi misalnya yang pertama saya lamar kemudian dia nggak mau, ternyata kemudian dia juga pergi haji kayaknya lebih dulu, kemudian jadi pengusaha, kemudian jadi istri lurah, suaminya jadi lurah, gitu kan dia mau main-main lah gitu. Ya nyonya kayak gitu termasuk ya nasibnya kok ya main gitu. Karena kita kan sudah memohon kepada Allah kalau masalah ini baik buat kita, dunia akhirat cepat maupun lambat mantapkan. Tapi kalau orang ini adalah tidak baik buat kami, buat anak saya, dunia akhirat cepat maupun lambat jauhkan. Karena engkau yang lebih tahu, aku tidak ngerti. Ya udah. Itulah hakikat tawakal. Maka insya Allah mudah dipahami kalau innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang bisa mencernai, mencermati, memahami, melaksanakan ungkapan ini, inna sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Allah yang atur aku siap diatur, ikuti aturan Allah, maka pasti dunia akhiratnya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Jadi kalau kita masih khawatir banyak kalau sebenarnya jangan-jangan kita belum seperti yang disampaikan ini. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Lah kalau suatu saat misalnya sedih, apa mananya terus seumur hidup sampai mati nggak pernah khawatir, nggak pernah sedih? Bukan begitu mananya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan perasaan-perasaan seperti itu, akan selalu ada jalan keseimbangannya. Katakanlah misalnya, ketika Rasulullah sedih kok ya, Rasulullah ditinggal mati istrinya Khadijah ya, sama meninggalnya pamannya, kok sedih banget. Sedih sampai sejarah Islam menyatakan tahun kesedihan itu. Tapi kemudian Allah itu memberi obat gitu loh. Nggak lama istilahnya ya pemahamannya bukan berarti nyungsi kadang-kadang sedih kadang-kadang khawatir ya orang gue ya, bukan itulah maknanya. Tapi bisa menetralisir. Tadi kan ya paling-paling 3 bulan ya. Gitu kan gampangnya paling-paling 3 bulan. Ya sudah lah. Makanya ketika semuanya apa kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang gue utuh duweku. Ya, enteng mau. Memang mobil gue sing ilang utuh duweku. Memang anakku sing ninggal gue utuh duweku ning duweke Gusti Allah. Enteng pasti itu. Inna ilaihi rajiun itu mananya itu. Ya sedih tapi kemudian ora suwe. Rasulullah langsung diturunin ayat mana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu enggak bisa memberi hidayah kepada orang kamu cintai sekalipun. Ya kayak apa cintanya sama Abu Thalib ya? Mengasuh dari umur 8 tahun sampai Rasulullah sudah punya anak sampai diancam bagaimana Abu Thalib yang membela habis-habisan. Bagaimana Rasulullah tidak mencintai beliau, tapi akhir hayatnya tidak bersyahadat. Sedihnya kayak apa? Tapi langsung sama innaka la tahdi man ahbabta. Kamu enggak bisa memberi hidayah kepada orang kamu cintai sekalipun. Itu ranahnya, itu wilayahnya Allah. Sudah kan? Nabi Nuh kayak apa tidak mencintai anaknya sini. Tapi karena itu pol-polnya orang gelap ya sudah. Innahu laisa min ahlika. Anakmu Nuh kuduan untuk keluargamu. Rampung urusannya. Tugas kita hanya berusaha. Sampai kapan? Sampai mati memisahkan gitu aja. Insya Allah enteng ini. Itu saja barangkali kajian itu sudah siang ini dengan saking semangatnya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk benar-benar bisa yang istiqomah tadi. Pertama menyatakan diri Rabbunallah, siap mempelajari, otomatis dipelajari kalau enggak ngerti tidak. Pelajari aturan-aturan Allah, berusaha mengikutinya sekuat mungkin, lalu beristiqomahlah, diusahakan dan berat. Jam 6 kurang 3 menit, barangkali itu saja cukup ya. Apa ada yang penasaran? Kalau nggak ada sambung lagi lah, boleh disimpan ya. Jadi kesimpulan akhir, ilmu kita tentang agama kita belum ada apa-apanya, masih terlalu kecil. Semangat terus belajar, semangat terus, insya Allah nanti kalau Allah akan ajarkan
karena yang mengajar bukan guru, bukan saya. Allamal insana malam ya'lam. Saya hanya sebagai wasilah, menjadi sarana saja. Mudah-mudahan kita bisa mengubah kita semuanya untuk senantiasa belajar, kemudian memahami, meyakini, lalu paling ujungnya mengamalkan. Yang paling berat mengamalkannya, gitu ya. Kurang lebih maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.